Jujur, 5 tahun di Kapsul nggak pernah saya dengar. Artinya masih ada nggak marwah Kapsul? Agak menarik garis besarnya nih. Secara hukum ini sah gitu, ini sah. Artinya ketika ini melapor ke Polres tentu akan ditolak lagi nanti mubes itu. Nah, kapan kita mubes gitu? Jadi kita ini sekarang hanya untuk memberitahukan secara khusus, saya katakan kepada tim 7, berhenti membuat SK, pelajari SK ini, kemudian ikuti janji yang sudah dimintanya untuk mengkolaborasikan 4 orang yang kemarin untuk menjalankan IKAPSU ini. Kalau itu mari kita sama-sama pikirkan mana yang terbaik. Artinya sekarang saya ingin tekankan bahwa bukan mubes tujuan utama, tetapi kedamaian di antara seluruh orang atau warga Sumatera Utara yang ada di Batam. Perlu juga mengetahui bahwasannya inilah keniatan hati, ya, keniatan hati kami, karena memang masuk kami di tim Karateker, kami diundang rapat, ya, nama kami ada di situ, tapi karena marwah orang tua sudah memberikan yang terbaik buat kita terima sebenarnya, karena ingin mubes ini berjalan. Ya, ada rasa ingin tanggung jawab gitu. Tanggung jawab kan Ya, seperti itu. betul. Bagaimana mubes ini berjalan. Ya. Tapi namun demikian, hati ini nggak usah dibohongi lah, kan seperti itu. Oke. Kenapa ini bisa terjadi sampai ya memanaskan seperti itu? Mungkin ada konsep-konsep lain. Ketika nama kita ada di situ, mungkin ada pemikiran yang tidak positif, kan seperti itu. Akhirnya sampai seperti inilah perjalanan, sampai kami ditunjuk sebagai ketua OC, kami berjalan dengan kami membuat rapat, mohon maaf ini KDKTV, Siap. sampai kurun waktu berjalan 3 minggu ini hampir 80%. Inilah kronologis yang perlu kami sampaikan. Kami tidak ada niat menyodorkan diri dalam hal ini. Inilah perlu kami sampaikan. Mungkin Pak Barisman bisa menjelaskan mungkin sedikit cerita tentang itu. Baik, pertama-tama kita sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara, pelaksanaan mubes akan segera diberitahukan kemudian. Kita memang mengundurkan waktu mubes ini karena banyaknya friks. Mungkin ini sebuah dinamika organisasi yang besar, ya. Jadi mohon bersabar, termasuk kepada ikatan kabupaten kota dari seluruh Sumatera Utara, mohon bersabar. Kronologisnya tadi sudah diterangkan. Saya sendiri di WA oleh Pak Asron Lubis selaku Pak Pendiri untuk datang ke Sukajadi untuk menerima SK. Kemudian sama Bapak orang tua kita, saya juga dihubungi oleh Pak Jasarmen Purba, Iya. untuk mendapatkan SK ini untuk segera melaksanakan mubes IKAPSU. Saya sebagai caretaker ditunjuk, saya bilang saya siap mengabdi. Ini pengabdian saya, mungkin ini pengabdian saya yang terbesar, ya, dalam sejarah organisasi. Mungkin di paguyuban lain yang kecil-kecil, ini mungkin yang terbesar. Jadi kita mencoba bekerja serius dan kita membentuk yang namanya SC dan OC. Kita memang pilih di SC dan OC ini memang orang yang bisa bekerja, tidak perlu banyak-banyak rapat. Iya. Orang-orang yang bigat, siap dalam tekanan, seperti itu yang kita harapkan. Dan ini memang makanya bekerja semuanya, baik yang cetak bendera, yang bikin baliho, spanduk, sekretariat, hingga semua surat-surat. Dan semua itu siap hanya dalam waktu sekitar tidak lebih daripada 25 hari. Tidak lebih daripada 25 hari. Semuanya mulai dari proses tahapan itu. Dan ini bahkan di tanggal 19 atau tanggal 20 atau tanggal 21 kita sudah membuka yang namanya pendaftaran bakal calon kedua. Tetapi itulah kegagalan yang harus kita hadapi. Ini memang sebenarnya terlalu banyak friksi, ya. Terlalu besar dinamika yang harus kita hadapi. Padahal ini sebuah marwah masyarakat Sumatera Utara yang kita jalankan dengan secara profesional. Ini sangat profesional. Ditanya mengenai legalitas,
legalitas seperti apa lagi yang harus diterangkan di sini? Saya kira pertanyaan-pertanyaan orang itu sudah terlalu terlalu menyimpang dalam organisasi, terlalu menyimpang dalam pemahaman saya. Karena di dalam yang namanya tim 7 itu sudah kita terangkan mendetail, itu namanya diskresi. Diskresi itu ketika belum ada pijakan hukum yang tepat, dikeluarkanlah itu yang namanya surat rekomendasi kepada tim 7. Dan kita tunduk kepada rekom itu, kita tunduk. Itulah bentuk penghargaan kita kepada orang tua kita. Dan kita jalankan sebagai amanah itu. Amanah itu yang kita laksanakan demi marwah masyarakat Sumatera Utara tadi. Nah, ketika marwah itu mau kita jalankan, tapi banyak friksi ini yang saya tidak bisa. Sampai hari ini saya belum bisa menerima. Tapi karena terlalu besar dinamika itu, agar tidak terjadi benturan sesama masyarakat Sumatera Utara, maka MUBES akan kita undur dan akan kita umumkan kembali. Yang jelas, pelaksana MUBES adalah SC dan OC yang akan dibentuk oleh caretaker, yang akan disusun ulang ya. Oke. Disusun ulang oleh caretaker IKAPSU versi tim 7. Itu semestinya. Iya. Oke. Karena SK-nya jelas sampai pelantikan. SK caretaker itu jelas tanggal 14 Maret. Yang tertanda tangan tadi jelas ya. Oke, siap. Jadi kalau ada lagi SK yang timbul sesudah ini, Ya. saya mengatakan itulah justru yang ilegal. Itu yang tidak saya. Oke. Boleh disimak. Oke. Karena SK caretaker itu sampai pelantikan dari tim 7. Nah, tinggal menunggu kesabaran semua pihak. Caretaker akan membentuk SC dan OC versi yang terbaru. Nah, sebelum ke abang-abang satu lagi, ada nih yang menarik banget jadinya. Ini kan kemarin versi yang 11-12 semuanya ketika Pak Fisman dan kawan-kawan membicarakan soal legalitas. Semua punya dasar nih. Dan ini menurut saya menariknya itu ketika ingin dilaksanakan MUBES tanggal 27 dan ada kayak seperti laporan ke Kasat tadi ya, dan pada akhirnya tidak jadi dan ini akan hal yang sama dilakukan oleh Bang Johnson dan kawan-kawan. Dan saya agak menarik garis besarnya nih, kapan MUBESnya jadinya nanti nih gitu loh. Karena bagaimanapun juga secara hukum ini sah gitu, ini sah. Artinya ketika ini melapor ke Polres tentu akan ditolak lagi nanti MUBES itu. Nah, kapan kita MUBES gitu? Saya kembali terangkan. SK yang diterbitkan oleh tim 7 kepada caretaker IKAPSU. Caretaker IKAPSU itu ada 5. Bapak Surya Makmur Nasution, Bapak Manjit Singh, kemudian saya Beresman Sitinja, kemudian Bapak Ferry Manalu, kemudian Bapak Johnson Sibuya. Iya. Nah, tim 7 memberikan SK kepada caretaker hingga pelantikan. Oke. Hingga pelantikan. Nah, caretaker ini akan menyusun struktur kembali, struktur SC dan OC. Jadi tidak ada, saya berani menjamin jika ada lagi SK yang terbit di luar ini, maka ini sudah justru inilah yang membuat kericuhan dan Sebenarnya justru itu. Iya. Jadi kalau KDK TV melihat ini nih, kita dari pihak media, jujur yang di dalam ini kan orang-orang intelek ya, tokoh-tokoh yang punya power sebenarnya. Jadi agak sedikit menjadi hal yang image negatif kepada kami kaum milenial ketika IKAPSU ini para orang dalamnya yang cukup sangat luar biasa, tapi kok pada ribut-ribut begini. Ini memang harus ada urut rembuk kembali. Yaitu tentunya orang-orang yang kita hormati sebagai orang yang mendapatkan rekom dari gubernur, orang yang kita hormati yaitu dari tim 7, yaitu Bapak Jekar, Pak Jasarmain, Pak Sabar, Ibu Aida, Bapak Rustam Bangun, Bapak Herman Nase, dan Pak Arsono Lubis. Ketujuh bapak-bapak yang kita hormati ini tentunya sebagai bagian daripada pemegang marwah ya, boleh dibilang pemegang marwah ya. Nah, di tangan beliau-beliau inilah sebenarnya kunci dari semua. Pertanyaan saya sederhana, mengingat kita keluarga besar, wadah ini wadah keluarga sebenarnya. Ada hal yang mempertanyakan bahwasanya
Ini mau digiring ke perpolitikan 2024 atau seperti apa Oh, nih? bukan. Ya, Jangan. kalau sebenarnya ya artinya inilah asumsi-asumsi yang membuat semakin memburuk ya, Iya. semakin memburuk pelaksanaan ini. Artinya kita belum tahu pemilu 2024 itu jadi atau tidak. Kemudian juga calon itu mau nggak menerima IKAPSU gitu. IKAPSU aja yang terlalu membanggakan diri. Kalau memang seandainya IKAPSU sekarang nih ikut ke calon si A, terus udah kita gadang-gadang ternyata si A tidak mau menerima, atau mungkin minta si A minta jaminan kalau sudah saya rangkul IKAPSU itu menang, kan nggak kayak seperti itu juga. Artinya kita sekarang sama-sama ikut di dunia politik, kita paham masing-masing partai itu ada garis aturannya. Cuma mari kita simpulkan ini, kapan MUBES ini akan terjadi? Ya tanyalah sama yang menerbitkan SK yang berulang-ulang itu, ya kan? Sumber masalahnya di sana. Artinya juga saya tekankan pada saat ini, Bapak Fisman Gea selaku sekretaris IKAPSU Mantap. pada periode berikutnya itu, ya mantan sekretaris, beliau ini sebenarnya tidak muncul lagi karena memang di tangan beliau yang namanya sekretaris kita kan sama-sama tahu, dialah motor di organisasi itu untuk menjalankan. Ya. Nah, tetapi sekarang beliau kita lihat seperti apa. Ya kalau saya mungkin ikut di organisasi, saya gagal, ya saya sudah diam, nggak usah ikut lagi. Kemudian juga Pak Asron Lubis yang mengatakan dirinya pendiri atau mungkin juga di Dewan Pembina IKAPSU ini, ya seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat SK. Semakin banyak SK yang dikeluarkan, ini akan semakin runyam. Betul. Artinya kalau kita paham apa arti SK itu, ya ini sangat boleh dikatakan berbahaya apabila setiap saat orang meminta untuk dibuatkan SK, dibuatkan di sana. Dia lupa tanggal SK berlaku yang kemarin itu sampai kapan gitu. Jadi semua itu bisa kita ambil hikmahnya kalau sampai saat ini ditahan dulu untuk tidak di SK-kan di sana. Ya. Saya punya satu usulan, mudah-mudahan tim 7 bisa menerima. Tetap aja MUBES keempat ini dilaksanakan, mau tanggal berapa terserah. Tetapi yang namanya pekerjaan kemarin dari SCOC ketiga itu tidak disia-siakan. Kita juga nggak bertegang otot, artinya ini kan hanya paguyuban begitu. Betul. Kita hanya mau menyelamatkan marwah IKAPSU ini di tengah-tengah kota Batam yang dikelilingi memang beberapa paguyuban lain. Betul. Kenapa mereka itu bisa langgeng melaksanakan seperti itu, tidak ada masalah seperti kita yang sekarang. Ya. Kita sekali lagi saya katakan pada sore hari ini bukan untuk mempublikasikan seperti apa yang terjadi sekarang di IKAPSU, tetapi mungkin jalan pertama yang mereka tempuh ke umum ya mereka itu begitu. Jadi kita ini sekarang hanya untuk memberitahukan secara khusus, saya katakan kepada tim 7, berhenti membuat SK, pelajari SK ini, kemudian ikuti janji yang sudah dimintanya untuk mengkolaborasikan 4 orang yang kemarin untuk menjalankan IKAPSU ini. Kalau mari sama-sama pengunduran tanggal itu, mari kita sama-sama pikirkan mana yang terbaik. Dan saya rasa kalau masih tetap dia mengeluarkan SK seperti itu, SK di sini juga masih berjalan, ya pasti akan seperti ini sampai akhirnya. Ya, seperti itulah. Artinya nggak akan jadi-jadi nih. Artinya kita ditugaskan, kita menerima, kita bekerja tanpa pamrih, tanpa ada apapun imbalan. Jadi kalau yang namanya orang sudah bekerja setulus hati, ya itu sama itu dengan mencintai seseorang. Tidak mengenal apa-apa, tidak memandang apa-apa, tetapi kita bisa melakukan itu. Seperti itulah sekarang ini. Satu lagi terakhir nih. Yeah. Yang ingin saya katakan, saya tertariknya ini dari sudut pandang keluarga ya. Mengingat ini seperti yang sudah tertera di sini bahwasanya SK-nya ini sah. Ya, sah dan terjadi dengan mungkin akan diterbitkan SK yang terpilih kemarin itu. Nah, artinya katakanlah ini kan SK pertama nih sebelum mereka. Artinya kan ini KKA senior nih. Bagaimana kalau semisalnya ketua Bang Johnson ada komunikasi dengan yang terpilih sehingga ada kayak siapa nih, gua ketua, lu sekretaris atau seperti apa? Karena kalau harus meeting lagi, yang saya tangkap juga tidak akan selesai. Iya. Jadi kalau ada nggak inisiatif dari Bang Johnson untuk lebih
atau mundur satu langkah untuk maju lebih kencang atau gimana nih? Panitia SCOC ketiga ini tetap membuka pintu. Begitu Pak Asron datang kepada kita 2 kali mengadakan pertemuan di kedai kopi masa kini, bahwa dia membawakan 4 nama untuk dikolaborasikan di SCOC Izin Bang, ketiga. itu kan nggak terjadi tuh. Ada kejanggalan di sana dan Iya. pada akhirnya Iya. terpilih yang Iya. Kak Nana dan Bang James. Benar. Artinya kan kita maklumi orang tua ini. Kita berpikir pemakluman mungkin ke sana gitu. Oke. Karena kita berbicara keluarga Iya, betul. gitu. Kalau dia maklum ke sana, kita nggak dimaklumi. Nih, coba saya tanya. Maklumnya ke kita seperti apa? Aku berasumsi ini abangnya gimana nih? Ya, Siap. perlu saya sampaikan Siap. juga. Artinya janganlah ada dusta. Oke. Intinya itu. Mungkin mobil ini terjadi. Iya. Kalau ada pemikiran positif. Namun demikian yang sekarang ini, sekali lagi, saya dengan teman ke teman, sebenarnya kalau dari awal sudah ada negosiasi sebenarnya ya, yang dilakukan oleh Pak Asron sebagai Dewan Pendiri dari awal sebenarnya. Iya. Kita pun sekali lagi ditunjuk sebagai panitia OC dan SC, ini bukan ada kemauan. Iya. Tidak ada kemauan, capek saya ini. Oke. Tapi di dalam ruang lingkup, dalam pemikiran kawan-kawan, tapi nggak semua ini ya, tidak semua kawan-kawan. Ada kawan-kawan itu memberikan positif, ya, banyak yang positif, ya, yang branch pemikirannya. Bahwasanya IKAPSU ini ayo ke depan, janganlah kita bicara ke belakang. Kalau kita bicara ke belakang, hanya melihat seseorang, menjudge seseorang, ini akan tidak jadi ini sebenarnya. Ya, kesalahan orang tetap harus diakui, tapi tidak perlu dijudge terusnya kesalahan itu. Gitu. Mohon maaf ini KDKTP, IKAPSU ini diketuai sudah 3 orang, ya, Bu Aida, Pak Jasarmen Purba, Pak Nutrin Sialuhu. Terakhir di Mubis ketiga ini. Ini sebenarnya kita kalau berpikiran positif, maju IKAPSU ini sebenarnya, oke, maju. Rananya terbawa yang baik IKAPSU ini. Iya. Kenapa ini akhir-akhir ini Mubes keempat ini kan seperti itu? Kami adalah penyelenggara, gak ada yang lain di dalam hal ini. Tak bisa kami mengatur-ngatur untuk di Mubes ini. Tidak bisa kami mengatur. Kami mengatur bagaimana terlaksana acara ini bisa sukses. Itu aja sebenarnya. Bang Johnson bukan mau naik ketua umum. Ya, jauh mungkin. Kalau saya udah tokoh benar-benar, baru saya mau. Ya, masih banyak lagi yang bisa mampu ini sebenarnya. Oh gitu. Masih banyak. Masih. Kalau saya tahu diri sebenarnya, Gitu kan ya, Bang. seperti itu. Siap. Kesiapan saya belum, tapi mungkin di tahun-tahun berikutnya mungkin saya siap. Tidak ada saya ingin mencalonkan. Tidak itu. sedang yang ribut-ribut ini ya, Bang. Tidak, pemikirannya sudah aneh sebenarnya. Itu intinya, mungkin karena Ini fair aja saya katakan. kawan-kawan di luar sana mungkin berpikiran ke sana. Mungkin kita nggak tahu juga. Ternyata udah terjawab sudah teman-teman KDK Iya. Lover. Jadi atau mungkin ada abang-abang yang masih menyampaikan Ya, Mama sesuatu? Nisa. Memang bicara IKAPSU ini sangat menarik sekali akhir-akhir ini. Tapi kulihat memang pas kalau IKAPSU ini kayak anak gadis cantik sekarang. Sih. Di mana-mana, tapi syukurlah beberapa minggu ini kedai kopi las semua, penuh semua. Jadi yang perlu saya sampaikan, saya bingung kepada senior-senior ataupun yang merasa senior dalam hal perjalanan IKAPSU ini. Kenapa? Seperti yang sudah disampaikan tadi kawan-kawan tadi, baik ketua maupun Donald atau Bang Gresman, udah jelas kok kalau bicara legal standingnya, apalagi yang mau dibicarakan legal standingnya. Mohon maaf nih, orang tua kami yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Ramayadi, yang menjadi 7 orang. Sebenarnya ini bahasanya di surat itu tidak ada 7 ya, tapi karena kebetulan mereka 7, lebih enak kita nyebutnya tim 7. Biar Padahal gampang aja, sebenarnya ya. tidak ada tim 7. Ya, dia. Nah, di anggaran dasarnya. Cuma karena pas itu 7 dibuat, jadi di Sebutan aja ya. Sebutan aja. 7. Ya. Nah, kalau saya lihat memang seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, orang tua kami ini yang tadinya 7 orang ini terlalu gampang mengeluarkan SK. Mohon izin aja, mohon maaf. Ya, ketika SK itu dikeluarkan, kalau memang mau dikeluarkan lagi SK yang lain,
SK itu belum mati, ya mohon dicabut dulu. SK yang sudah dikeluarkan itu alasannya apa? Jadi tidak seolah-olah aku hari ini lagi mood bikin SK ini, ketemu lagi di sana mood bikin SK ini. Jadi inilah yang terjadi. Kenapa sih ini di kepanitiaan aja diributkan? Sebenarnya kan gitu. Ini belum loh pemilihan ketua. Saya sudah berkali-kali sampaikan sama kawan-kawan, baik itu di rapat tanggal 3 bulan 3, saya sudah sampaikan kalau masalah kepanitiaan ini kita ributin, selalu kita bicara legal standingnya, sampai kapanpun tidak akan berakhir. Yang ada kita jadi tidak enak nih. Padahal kita hari ini, kita besok, kita lusa baru ngopi kita ini. Semua ini kawan-kawan semua ini. Nah, tapi yang saya sayangkan, kenapa sih pemilihan panitia aja kita sudah ribut, sudah sampai begini? Mungkin KDKTP udah tahu kan, kemarin sampai ke Polres. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Nah, saya udah ajak pada rapat tanggal 3 bulan 3. Saya kebetulan tidak mau hadir sebenarnya di situ karena saya tidak diundang. Tetapi saya langsung ditelepon sama Pak Jasarmen sama Pak Sabar Malau, disuruh saya menghadiri di situ. Dan di situ saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, marilah kita tetap dukung MUBES ini dengan catatan kita kolaborasi tadi lah. Oke, kita terima. Mungkin itu tadi sudah dijelaskan sama kawan-kawan sama ketua tadi masalah kolaborasi. Tapi yang ada apa? Apa tadi dibilang kawan-kawan jadinya invasi kan? Invasi. Nah, jadi kan ngeri lah. Nah, ini MUBES ini kan tujuannya memperbaiki nih. Betul. Nah, bagaimana kita menyampaikan pada saat MUBES itu kenapa perlu kita ributkan? Kita tidak takut kok. Umpamanya panitia nanti menyusun tatip itu kan akan nanti diplenokan lagi, disetujui apa tidak. Yang penentunya siapa? Tentunya kan IKA tadi. Nah, ketika ada kawan-kawan yang mau menjadi ketua ataupun yang mau ditunjuk menjadi ketua, menjadi tim sukses kita, ya marilah kita bicara IKA-nya. IKA-nya yang dekat, jangan kepanitiaan ini aja kita bergodok. Di situ kan udah beredar tuh 26 video pendaftaran itu. Nah, kami juga atas nama panitia mungkin minta maaf kepada kawan-kawan, rekan-rekan yang sudah mendaftarkan. Mari kita dukung dan kita tunggu arahan berikutnya. Dan satu lagi kepada orang-orang tua kami yang tim 7 tadi, yang 7 orang tadi, marilah dudukkan kembali. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan mau digiring-giring kemana-mana. Perlu kami sampaikan, panitia yang sudah dibentuk ini, SCOC ini, dari yang beberapa orang itu, satu pun tidak ada berniat menjadi calon ketua. Mungkin ada dari abangku yang satu ini. Sebenarnya saya tidak ada tahu apa-apa. Saya hanya tahunya MUBES IKAPSU jalan. Itu yang waktu pertama. Perlu juga tadi ada yang lupa disampaikan oleh kawan-kawan dari OC tadi. Pertama kali rapat OC yang bentukan tim 7 caretaker, hal yang pertama dulu yang saya tanyakan, apa itu IKAPSU? Masih ada nggak IKAPSU? Jujur, 5 tahun IKAPSU nggak pernah saya dengar. Artinya masih ada nggak marwah IKAPSU? Saya tidak tahu apa tujuan mereka, karena saya sendiri hanya bekerja dari ketulusan hanya untuk MUBES. Biar ada pemimpin dari IKAPSU yang selama 2 tahun tidak ada. Hanya ini yang mungkin. Jadi apa yang disampaikan kawan-kawan semua itulah jujur ungkapan kami lah itu. Di tanggal 20 Maret 2022 yang tadinya kami hadir, tapi karena arahan dari tokoh-tokoh kami bahwa yang ada di namanya di undangan itu yang bisa hadir, makanya kami tidak hadir. Ternyata ya mungkin dari KDKTP hadir di situ dan lihat situasi gimana, yang tidak ada namanya di undangan untuk berbicara, yang tidak ada pun daftar hadir bisa jadi ketua. Yang tadinya kami tidak berpikir tadinya kami berpikir itu hanya kolaborasi untuk koalisi. Yang di daftar hadir bisa jadi ketua, itu yang paling yang nggak masuk akal lah. Coba nanti dicek daftar hadir yang ada di site hotel itu. Berarti abang udah lihat daftar hadir itu ya? Ya. Udah berarti. Jadi Oke. itu. Nah, jadi sekarang kalau kita bilang ya keseriusan untuk membangun IKAPSU ini sepertinya masih saling menjatuhkan satu sama lain. Ketika kami berhasil 85%, tinggal hari H
dicekal di kepolisian. Kata-kata itu udah tahu tadi, udah dijelaskan kawan-kawan. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ya, kalau maju kasus ini, ya, mari sama-sama. Terima kasih KDK TV yang pada pagi hari ini sudah mewawancarai kami dan bertanya kenapa Mubes ini ditunda. Perlu saya sampaikan karena saya selaku Ketua OC bersama teman-teman panitia OC yang dipercayakan untuk menjadi penyelenggara. Kami sebagai panitia OC yang selama ini sudah menjalankan amanah ini daripada tim 7 dan sudah hampir terlaksana di Mubes tanggal 27 kemarin. Kami menyampaikan terhadap saudara-saudara kami warga IKAPSU yang ada di Kota Batam yang sudah memberikan kontribusi di waktu pendaftaran menjadi peserta Mubes, ya, menjadi peserta Mubes di tanggal 27 Mubes keempat. Kami sangat berterima kasih nih, ya, sangat berterima kasih, antusias. Artinya warga IKAPSU ini betul-betul mendukung di Mubes tersebut nantinya, karena dari 33 kabupaten kota yang ada di Kota Batam ini sudah 26 IKA-IKA yang sudah mendaftarkan diri ikut menjadi peserta Mubes yang keempat nantinya. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih atas responsifnya terhadap kepada IKA-IKA yang sudah peduli nih, yang sudah peduli akan ingin membesarkan IKAPSU di Mubes tersebut, mendaftarkan menjadi peserta Mubes. Namun demikian mungkin ya sebagian masih bertanda tanya gini, kenapa ini diundur? Ya, betul. Kenapa ini tidak terlaksana? Perlu kami jelaskan dari kami Ketua OC karena masih ada dinamika ini, ya. Timbulnya dinamika tersebut mungkin warga IKAPSU atau IKA-IKA yang ada di Kota Batam bisa nanti ya berkomunikasi nih, bisa berkomunikasi untuk ya mempertanyakan ya, dan kami akan bisa menjelaskan dan kami sarankan juga. Karena memang mereka sudah mendaftar, IKA-IKA tersebut selama sudah mendaftar inilah menjadi peserta Mubes. Berarti pendaftar yang 26 IKA-IKA ini apa perlu lagi mendaftar setelah ada hasil site tadi gitu? Tidak perlu lagi mendaftar. Terakhir closing statement. Yang pertama, stop pembuatan SK baru. SK yang lama ini mohon untuk dipelajari lebih teliti, dipikirkan seperti apa tindakannya ke depan, kami siap. Artinya sama seperti yang dikatakan lagu, di sini senang, di sana senang. Itu aja.